Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan gurame yang teman-teman pelihara juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin treatment air kolam ikan gurame saya dan juga menjelaskan apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk air kolam ikan gurame dan kolam ikan gurame yang akan kita tebar benih. Jadi kolam ini sebenarnya saya akan isi dengan ikan gurame yang sudah cukup besar ya. Ini sudah usianya sudah berjalan 4 bulan. Di dalam kolam nomor 2 ini yang saat ini ada sekitar 120 ekor ikan gurame, yang mana ini akan saya pindah ke kolam nomor 4 itu teman-teman. Jadi di kolam nomor 4 itu ada ikan patin kemarin. Jadi ikan patinnya sudah tinggal sedikit saya pindahkan ke kolam 2 meter itu. Jadi air kolamnya harus dipersiapkan, kita treatment sehingga air kolamnya cocok untuk ikan gurame. Jadi di dalam ini ikan guramenya 120 ekor lebih ya, sebenarnya 130 lebih saya tebar. Mungkin ada yang mati tidak kelihatan, nanti kita lihat saja. Kalau misalnya sudah dikuras kita akan hitung nih teman-teman. Jadi kenapa saya persiapkan ini lebih dari 1 bulan, sebenarnya sekitar 2 minggu sudah bisa ditebar, tapi saya persiapkan untuk 2 bulanan karena saya menunggu kolam itu habis ikannya ya, sekitar 2 bulanan lagi ya habis lah ikan itu. Ada sekitar 70 ekor di kolam 2 meter. Jadi kalau misalnya ikan itu habis, jadi ikan di sini sebagian nanti saya pindah ke situ juga, ke kolam itu ya, sekitar 10 ekor nanti dibagi 2 lagi, separuhnya ke situ dan separuhnya lagi tetap di sini. Jadi untuk persiapan air untuk kolam ikan gurame yang akan kita tebar benih itu sama dengan ikan yang akan dipindahkan. Kita beri cairan E4 teman-teman. Ini cairan E4 ini sebenarnya saya kasih air nih teman-teman ya. Ini sudah habis, cuma botolnya saja saya isi ya, sekitar segini lah nih teman-teman. Nah ini cairan E4 nya segini, sisanya air teman-teman. Nah ini akan ditebarkan ke air kolam ikan gurame saya. Jadi kenapa saya persiapkan 2 bulan lagi, karena di sini sedang musim kemarau teman-teman. Jadi kondisi air tidak bisa untuk mengisi air kolam. Sebenarnya di sumur itu ada air, cuma ya digunakan untuk kegiatan hari-hari ya, seperti mencuci pakaian, mandi ya, untuk air minum itu masih bisa teman-teman. Tapi kalau untuk mengganti air kolam itu tidak bisa teman-teman, karena ya air kolam ini ya lebih dari 3 ton lah teman-teman ya airnya. Jadi kurang pas ketika diganti di musim kemarau ini teman-teman. Nah ini ya kolam saya ini memang airnya kondisinya masih bagus ya, karena saya sedot juga kotoran di bawah dan juga saya buka keran central drain yang ada di bawah. Dan juga alhamdulillah 2 hari yang lalu itu terjadi hujan, jadi air hujan itu memang saya isi ke dalam kolam nih teman-teman. Tidak jadi masalah karena di sini saya lebih banyak kasih makan dengan pakan daun talas. Ini saja hari sedang mendung nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan turun hujan jadi air kolam itu bisa terisi teman-teman. Jadi ini persiapan untuk kolam ya, seperti ini ya, cukup mudah ya. Kita tabur saja dengan cairan E4 ini teman-teman ya. Kebetulan saya agak sulit ini karena saya ngerekam sendiri teman-teman. Jadi untuk kolam ini ya kita taburkan ini. Nah ini sudah dicampur air ya teman-teman, bukan murni E4. Dan juga ini saya persiapkan juga untuk air di akuarium teman-teman. Jadi untuk persiapan air kolam yang akan kita isi dengan benih ikan gurame itu, yang pertama kita tabur dengan cairan E4. Boleh juga dikasih tanaman air ya, boleh juga dimasukkan ikan ya. Setelah sudah dikasih cairan E4 boleh dimasukkan ikan
seperti ikan-ikan sungai ya, tapi tidak terlalu banyak teman-teman. 3-5 ekor lah yang kecil-kecil ya, supaya ada pemancing bakteri starter lah ya kalau di dalam istilah akuarium ya. Ikan sungai yang kecil-kecil, usahakan jangan ikan gurame, jadi ikan-ikan sungai yang kecil. Kemudian untuk air seperti ini ya sebenarnya diendapkan ya sekitar 2 minggu sudah bisa, tapi kalau saya ini 2 bulan terkendala karena pengisian air kolam yang akan dikuras itu teman-teman. Nanti kalau kita kuras ikannya kita pindah sini ya oke, ikannya bisa pindah, tapi kolam itu nanti tidak bisa diisi air teman-teman karena kondisi kemarau ya. Jadi persiapannya cukup gampang. Jadi nanti setelah ikan masuk itu usahakan jangan langsung dikasih makan teman-teman ya. Kita puasakan 2-3 hari baru kita kasih makan. Makannya juga pakan alternatif ya, berupa dedaunan, jangan pakan pelet ya, takutnya nanti jadi bom amoniak. Nah selanjutnya ada yang bertanya nih tentang apakah kolam yang akan kita tebar benih ya, misalnya kolam ini kan sudah digunakan nih untuk ikan patin, apakah selanjutnya setelah ini dikeringkan kemudian mau diisikan baru itu di treatment lagi menggunakan pohon pisang. Nah, kalau misalnya kolamnya sudah lama itu nggak perlu lagi menggunakan pohon pisang untuk menetralisir bau semen ya, itu nggak masalah bagi saya. Kalau saya pribadi ya kolam yang sudah pernah ditebar ikan itu tidak perlu lagi pakai pohon pisang digosokkan di dinding kolam. Tapi setelah kolam itu selesai digunakan untuk budidaya ikan gurame, harap diperiksa ya. Kemudian ada kondisi kolam kita yang retak atau pecah ya, itu diperbaiki supaya lancar dalam hal budidaya ikan gurame yang kita tekuni teman-teman ya. Nah ini tanaman talas yang saya tanam, karena efek musim kemarau ini daunnya menguning. Nah, ini saya siram setiap hari juga, tapi ya karena kondisi cuaca ya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya sharing apa yang saya terapkan di kolam-kolam saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat terinspirasi ya, termotivasi juga, semangat dalam hal merawat ikan guramenya. Nah pemberian E4 tadi teman-teman bisa kita lakukan ya 1 kali saja boleh, atau 1 minggu sekali ya, kita dengan takaran seperti tadi, tidak harus banyak tapi dicampur dengan air juga gak jadi masalah. Atau teman-teman misalnya bikin di dalam ember ya, dituang E4 kemudian air yang di dalam ember tadi disebarkan ke kolam, itu nggak jadi masalah teman-teman. Atau E4 yang murni tadi dituang langsung juga nggak jadi masalah teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan E4, bisa menggunakan tanaman air ya, seperti tanaman apu-apu disebar di sini. Kalau saya sebenarnya kalau pakai tanaman apu-apu bisa, cuma nanti ketika sudah ditebar benih tanaman apu-apunya akan dimakan ikan gurame teman-teman, jadi sampah di kolam saya. Jadi untuk penggunaan apu-apu tidak lagi saya gunakan untuk ikan gurame saya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang treatment air kolam ikan gurame yang akan saya tebar benih ya, atau saya pindahkan ikan guramenya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.